Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengapa 1 Ramadan 1447 Hijriah yang akan datang akan jatuh pada 18 Februari 2026. Ini memang masih lama, tapi sengaja saya berikan informasi ini jauh-jauh hari kepada masyarakat supaya dapat mengevaluasinya dengan lebih jernih. Jadi tidak mendadak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang keberatan, silahkan dianukan, tapi dengan bukti saintifik yang jelas gitu. Baiklah, untuk itu saya akan langsung share file saya. Judul video saya kali ini adalah mengapa 1 Ramadan 1447 jatuh pada 18 Februari 2026. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute di Jakarta. Lembaga ini adalah lembaga riset yang independen ya, tidak berafiliasi pada organisasi tertentu maupun kelompok tertentu. Meskipun saya mungkin anggota dari satu organisasi, tapi lembaga ini adalah lembaga yang independen. Jadi lembaga ini tidak bisa didikte oleh siapapun. Ini betul-betul independen. Baiklah, saya akan lanjutkan. Saya seperti biasa selalu saya akan mulai dengan animasi karakteristik fase bulan. Ada dua animasi yang akan saya anukan. Fase bulan tetap terjadi meskipun bumi tidak berotasi. Ini saya harus dipahami ya, bahwa bumi itu berotasi pada pada sumbunya sehingga terjadi siang dan malam. Tapi seandainya bumi tidak berotasi pun, fase bulan itu akan tetap terjadi jika bulan itu mengelilingi bumi, mengorbit bumi selama 1 bulan. Ini akan saya tunjukkan ini animasinya. Nah, memahami fase-fase bulan. Nah, jadi bumi itu berputar pada porosnya begini, sehingga terjadi siang dan malam. Mataharinya ada di sini, sehingga ini matahari, ini bulan, sehingga bagian dari bumi yang sebelah sini ini tersinari oleh matahari. Jadi ini siang, sedangkan ini malam. Jadi siang dan malam terjadi. Tapi seandainya bumi tidak berputar, itu yang saya akan tunjukkan, bahwa seandainya bumi tidak berputar, artinya tentu saja itu suatu hal yang tidak mungkin. Tapi ini kan namanya juga apa ya, analisis untuk mengevaluasi, untuk membuktikan bahwa fase bulan itu akan tetap terjadi. Fase bulan itu adalah bagian bulan yang tersinari oleh sinar matahari yang menghadap ke bumi. Itu namanya fase bulan. Jadi fase-fase bulan itu akan tetap terjadi seandainya bulan ini mengelilingi bumi dalam 1 bulan 29,5 hari. Ini yang saya tunjukkan. Ini fase bulan, perkembangan fase bulan, ya, perkembangan fase bulan. Meskipun seandainya bumi berhenti berotasi, Tuhan. Oke, kita tunjukkan ini. Nah, dalam posisi seperti ini matahari, ini bulan, ini bumi. Kemudian di atas bumi itu ada dua orang. Yang satu yang sebelah kanan ini berwarna hijau, yang sebelah kiri ini berwarna orange. Dalam posisi seperti ini, ketika matahari
bulan dan bumi itu berada pada satu bidang meridian, ya, bidang meridian, tidak ada bagian bulan yang tersinari. Jadi inilah yang dinamakan conjunction atau ijtima. Ya. Nah, kemudian bulan itu bergerak, nah, tapi gerakannya itu incrementnya itu apa? Perubahannya itu saya anggap setiap hari, setiap jam, maaf, maaf setiap hari ya. Mohon maaf, setiap hari ya. Jadi ini hari ke-0, ini hari pertama. Nah, ketika hari pertama, bulan mulai agak ada yang tersinari karena bagaimana? Karena ini kan, nah, jadi ini bagian terkecil nih. Jadi ini dari bumi. Nah, ini ada yang bagian yang terkecil tersinari. Inilah hari pertama. Kemudian hari kedua, pertama besar. Perhatikan. Hari ketiga, hari keempat, tambah besar. Hari keenam, hari keenam. Nah, kalau diperhatikan sejak dari hari pertama, kalau dari ke-0 tadi memang tidak tidak kelihatan, tidak ada fase bulan yang tidak kelihatan yang menghadap ke bumi. Tapi pada hari pertama sampai ke hari ke-6, bulan ini semakin membesar. Tapi orang yang sebelah kanan ini tetap tidak bisa melihat. Mengapa? Karena dia terus siang hari. Selamanya siang hari ini. Karena bumi tidak berputar. Sebaliknya, orang yang sebelah kiri, yang orange ini, juga belum bisa melihat ini. Belum bisa melihat ada bulan yang fasenya itu berubah dari kecil membesar. Mengapa? Karena dia masih tertutup oleh bola bumi, masih di bawah ufuk nih. Barulah pada hari ketujuh, nah, bagi orang yang sebelah kanan bulan ini tenggelam, bagi yang sebelah kiri, orang sebelah kiri yang orange ini, bulan ini terbit. Sehingga saat inilah di hari ketujuh inilah orang yang orange ini, yang kiri ini, baru melihat bulan, bulan sebesar, tiba-tiba sebesar ini. Ya, tiba-tiba sebesar ini. Kemudian dia bergerak ke 8, 9, 10, 11. Nah, orang yang sebelah kanan ini tetap tidak bisa melihat sekarang, bahkan sudah di bawah hari ke-12, 13, 14 purnama ini. Purnama, orang yang kiri bisa melihat ada purnama, tapi yang sebelah kanan tidak karena berada di bawah ufuk, di sebelah bumi sana. 15. Nah, sekarang mengecil lagi. Sekarang mengecil. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bagi orang yang orange sebelah kiri ini, bulan ini tenggelam. Ya. Sebaliknya bagi orang yang hijau sebelah kanan, bulan ini terbit. Tapi dia tetap tidak bisa melihat karena begitu terbit matahari terang benderang. Siang hari terus ini. Ibaratnya tuh ya tengah hari terus gitu. Jadi tidak bisa melihat ini. Terus hari ke-22 udah bagi orang kiri ini sudah nggak bisa lihat lagi karena dia sudah tenggelam di bawah. Tapi bagi orang sebelah kanan yang hijau ini sebetulnya ada bulan seperti ini, tapi dia tidak bisa melihat. Jadi bisa disimpulkan bahwa selama hidupnya orang yang sebelah kanan ini tidak akan pernah melihat bulan, tidak akan pernah melihat bulan, karena soal skala oleh sinar matahari. Meskipun bulan itu dia kecil, membesar, mengecil lagi, tidak bisa lihat. Sebaliknya orang yang di sebelah kiri yang orange ini, dia hanya bisa melihat bulan ketika hari ke-7 sampai hari ke-21. Masalahnya sekarang, kalau kedua orang ini tidak pernah belajar sains, maka dia tidak percaya, yang sebelah kanan ini tidak percaya bahwa ada benda namanya bulan. Tidak akan percaya. Sebaliknya yang sebelah kiri, dia hanya percaya bahwa bulan itu dari yang tadi separuh, namanya first quarter moon, separuh bulan kelihatan di sini, sampai third quarter moon. Itu persoalan. Jadi itu yang harus dipahami. Oke. Kemudian saya anukan ke animasi kedua. Animasi kedua adalah Yasin 3740, yaitu adalah definisi awal bulan Islam. Akan saya tunjukkan di anunya. Nah, tafsir surah Yasin ayat ke-37 sampai 40 sebagai definisi permulaan bulan Hijriah, permulaan bulan Islam ya. Dalam
ayat di Yasin 37. Dalam surat Yasin ayat 37, Allah berfirman begini. Wa ayatul lahumul lail wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun. Dan satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam, ya. Kami tanggalkan siang dari malam. Jadi Allah sedang menjelaskan tentang perubahan siang dan malam, ya. Jadi malam kemudian akan menggantikan bulan, akan menggantikan siang. Kemudian ayat 37-nya, ayat 37-nya, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil azim, alim. Maha mengetahui, ya, alim. Nah, akibat bumi berputar seperti ini, yang tadi terjadi siang dan malam, maka kemudian seolah-olah bulan dan matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Bergerak mengelilingi bumi, inilah yang dinamakan gerakan semu. Jadi yang tadi Allah menjelaskan dan matahari berjalan di tempat peredarannya itu adalah peredaran semu. Karena bumi berputar begini, maka dia berjalan seolah-olah bumi itu matahari itu berjalan. Mengapa bulan tidak disebutkan? Nanti ada anunya lagi. Itu akan dijelaskan pada ayat 39-nya. Nah, sekarang harus diperhatikan, bumi itu berotasi dari sini sampai balik lagi ke sini itu 360 derajat. Itu dilakukan apa? Itu terjadi dalam 24 jam. Jadi artinya setiap jamnya itu adalah 360 dibagi 24 dapat 15. Jadi dinamakan kecepatan sudut namanya. Kecepatan sudutnya itu kalau kecepatan linear itu kan sekian kilometer per jam. Kalau ini derajat di anunya. Jadi dalam 360 derajat dibagi 24 dapatlah 15 derajat. Jadi akibat bumi berputar seperti ini, matahari itu seolah-olah berjalan, juga bulan sebetulnya, ya. Bulan dan matahari itu berjalan secara semu itu 15 derajat per jam. Sama, 15 derajat per jam. Nah, cuman persoalannya yang dahsyat itu adalah ayat berikutnya. Ayat 39-nya. Wal qamar. Jadi kayak tadi ayat 38 itu Allah tidak menyebutkan bulan. Mengapa tidak disebutkan bulan? Karena akan dijelaskan pada 39-nya. Wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Dan bulan, dan kami telah tetapkan tempat peredaran bagi bulan, ya. Kalau tadi matahari, dan kami telah tetapkan peredaran bagi bulan sampai sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir. Nah, jadi bulan itu bergerak begini sampai ke tingkat peredaran yang terakhir di sini, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua, ya. Nah, sekarang perhatikan. Bulan itu tadi secara semu bergerak ke sana 15 derajat per jam. Tapi dia bergerak secara real. Nah, ini gerakan real ini. 360 derajat juga dari sini sampai dengan ke sini 360 derajat dalam 29,5 hari. Jadi gerakan yang realnya itu adalah hanya 360 dibagi 12,5 hari itu dibagi 12,5 hari dibagi 24 lagi untuk per jamnya, untuk per jam. Jadi diperolehlah setengah derajat per jam. Jadi akibatnya kalau matahari kecepatan sudutnya tetap 15 derajat per jam. Kalau bulan itu kecepatan sudutnya jadi 15 derajat dikurangi setengah derajat. Jadi hanya 14 setengah derajat per jam itu. Jadi itulah. Jadi bulan itu selalu ketinggalan karena kecepatan sudutnya setengah derajat kurang lebih kecil setengah derajat daripada kecepatan sudut matahari. Sehingga pada saat di akhir manzilah dia akan berbentuk seperti urjun. Nah, ini. Jadi ini ayat yang sangat dahsyat sekali. Ayat yang sangat dahsyat sekali. Jadi orang harus berpikir. Orang itu harus berpikir. Jadi tidak boleh banyak ustadz-ustadz yang karena mentafsirkannya ayat itu dengan sangat tekstual, membaca ayat
37-nya wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Maaf. Wal qamar. Nah, 38 ya, maaf, maaf, 38 ya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Wah, kalau begitu matahari yang mengelilingi bumi. Kan gitu. Itu terlalu tekstual. Dia tidak mau berpikir gitu loh. Tidak mau mempelajari sains. Jadi akibatnya itulah kemudian ada orang ustadz yang bumi itu datar. Kalau menganggap bumi itu bulat, kafir. Wah, udah. Yang begitu-begitu. Jadi pokoknya sedikit-sedikit kafir gitu. Padahal sebetulnya Allah ini menjelaskan ini dengan sangat 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 hanya bisa dipahami oleh ulil albab ya, orang yang berpikir gitu. Jadi itu. Jadi jadi pada saat sampai di anu terakhir, nah, jadi eh, elongasi perbedaan apa perbedaan kecepatan sudut antara matahari dan bulan itulah yang menyebabkan kemudian terjadi elongasi. Nah, pada saat bumi sampai di sini, itu namanya bulan tua ya, bulan tua, misalnya hari ke-24, 25 itu, saya tunjukkan gini, elongasi dan fase-fase bulan itu mengecil sebelum terjadinya konjungsi. Mengecil sebelum terjadinya konjungsi. Tapi setelah terjadi konjungsi, dia membesar. Saya tunjukkan ini. Jadi misalnya hari ke mungkin ke 24 atau ke 25 gitu ya. Ini posisi bulan ada di sini karena dia hari ke-7 kan ada di sini, hari ke-14 di sini, ke-12 21 di sini. Nah, hari ke-20 katakanlah 24 atau 25 gitu di sini. Ini kemudian ini. Nah, katakanlah ini hari ke-25, semakin hari dari sini atau sebetulnya setiap detik ya. Cuman begitu dia sebelum ijtima, dia itu mengecil ini. Ini elongasi itu adalah ini. Jadi ini sudut elongasi. Dia mengecil. Nah, mengecil. Ini juga mengecil. Kalau tadi, nah ini tadinya lebih besar, sekarang mengecil. Nah, sebelum elongasi itu yang dijelaskan pada ayat 39 tadi itu. Nah, kemudian terjadi konjungsi. Nah, setelah konjungsi begini ya, setelah konjungsi terjadi seperti ini. Nah, ini setelah konjungsi ini membesar. Jadi ini hari berikutnya. Nah, ini membesar. Jadi disitulah sebetulnya ayat 39 itu adalah menjelaskan tentang titik nol. Titik nol dari sistem peredaran eh, eh, kalender bulan. Ya. Titik nolnya di situ. Jadi eh, perubahan perpindahan bulan itu terjadi pada saat istimewa itu. Nah, sekarang saya teruskan. Nah, ilustrasi yang lebih sederhana adalah seperti ini. Ini ada pesepeda berjalan dengan bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Sedangkan orang ini berjalan dengan berjalan dengan kecepatan 5 km per jam. HR ini hour ya, jadi bukan hari ini, jam ini. Nah, di satu titik antara eh, sepeda orang berjalan dan pohon ini akan berintit. Itulah yang dinamakan ijtima. Nah, sebelum ijtima, karena kecepatan ini lebih lebih besar dari ini, maka dia semakin mengecil jarak ini. Elongasinya, inilah elongasi, ya, makin mengecil, ya, makin mengecil. Nah, tapi setelah ijtima terus membesar ini. Mengapa? Dan itu tidak harus menunggu lama. 1 detik setelah ijtima pasti pasti sudah berpisah itu. Artinya berpisah itu antara orang berjalan dengan orang bersepeda. Karena kalau 20 km per jam itu berarti kan 1 detiknya adalah 5,6 meter per detik.
Kalau ini kecepatan berjalannya 5 kilometer per jam, itu artinya 1,4 meter per detik. Jadi begitu detik kedua ya sudah lewat, karena ini kecepatan 5,6 meter, yang ini 1,4 meter per detik. Jadi tidak harus menunggu sampai berjam-jam, sampai begitu detik terakhir, detik pertama setelah istimewa ya sudah berpisah itu. Nah, berpisah itulah elongasi yang bertambah besar, dan kalau dalam antara bulan dan uh, matahari itu hilal, ya. Jadi itu. Nah, kemudian jadi setelah istimewa kemudian membesar. Nah, maaf. Jadi anunya adalah, maaf sebentar saya, ini. Jadi ini. Nah, kemudian di ayat ayat ke 40-nya ya, jadi ayat ke 39-nya sudah dijelaskan bahwa karena terjadi perbedaan kecepatan sudut semu antara matahari dan bulan, maka terjadilah perbedaan elongasi. Apa itu perubahan elongasi, yang kalau sebelum istimewa itu semakin mengecil, tapi setelah istimewa membesar. Yang itulah yang digambarkan oleh ini, kondisinya ini. Kalau sebelum istimewa dia mengecil, tapi begitu terjadi istimewa ini kemudian membesar di sebelah, tapi di sebelah sebelah baliknya ini, itulah hilal. Nah, kemudian dalam ayat ke-40-nya dijelaskan begini. Ayat ke-40-nya ya. Jadi tadi kan jadi pada saat ini Urjunil Qadim ini, jadi tadi kan ayat 39-nya ya, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, ini peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Urjunil Qadim, inilah Urjunil Qadim. Nah, kemudian di ayat 40-nya, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, ya. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan. Nah, jadi dalam posisi seperti ini, matahari belum berhasil mengejar bulan. Seperti juga malam tidak mendapatkan, tidak mendahului siang. Tapi kan tadi dalam ayat ketiga 37-nya kan disebutkan bahwa Allah itu akan menggantikan siang dan malam, kan gitu. Jadi suatu saat malam itu akan menggantikan siang. Nah, ini juga begitu. Suatu saat bulan ini, meskipun dikatakan bahwa tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan di ayat ke-40, tapi dia akan mengejar bulan, seperti juga malam yang akan berhasil mengejar matahari, siang, kan gitu. Kapan mengejarnya? Ketika terjadi ijtima. Nah, ijtima, setelah ijtima dia kemudian menjadi hilal ini seperti ini. Itu maksudnya anunya. Ya, jadi nah sekarang kita akan menjelaskan tentang isu visibilitas, ya. Sekarang ini kita lihat ini dalam posisi hari ke-24, ya, seperti ini hari ke-24. Nah, harus disadari bahwa cukup besar, ini masih besar ini hari ke-24 itu ya, tapi eh, crescent, apa ya? Waning crescent, jadi sabit sabit tua, jadi semakin mengecil gitu. Coba perhatikan. Seperti ini, kalau orang ini berada siang hari, ya tidak akan kelihatan, ya kan? Karena silau oleh sinar matahari. Baliknya kalau ini berada di sini malam hari, ya nggak kelihatan juga karena berada di bawah ufuk. Bulannya di sini, orangnya di sebelah sini kan, jadi nggak kelihatan. Jadi, nah kemudian dia semakin mengecil. Nah, semakin mengecil hari ke-25, hari ke-26, hari ke-27 atau ke-28 terjadilah ini Orjunil Kodim tadi itu. Jadi, nah, tapi lah yang disebutkan oleh dalam posisi ini tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan, seperti juga malam tidak mendapatkan siang kan gitu. Nah, kapan dia mendapatkan matahari mendapatkan bulan? Ketika terjadi istimewa, ya. Begitu juga malam menggantikan siang kan akhirnya. Jadi istimewa. Begitu istimewa ya sudah hilang. Tadi sudah saya jelaskan bahwa satu detik pun setelah istimewa ya sudah hilang. Bahwa kita tidak melihatnya itu urusan lain gitu. Nah, persoalannya sekarang hilal itu tambah besar kan. Ini hari pertama kan. Hari ke-0-nya kan tadi pada saat istimewa. Hari kedua,
hari ketiga. Ini kan udah besar ini. Ketiga besar. Tapi kalau orang ini pada malam hari ya tertutup oleh bola bumi, nggak kelihatan. Kalau siang hari ya nggak kelihatan karena silau oleh sinar matahari. Satu-satunya kesempatan saat orang ini harus bisa melihat hilal adalah saat maghrib karena sinar matahari meredup sehingga bisa kelihatan gitu. Tapi itu kan hanya beberapa menit saja itu. Kalau dalam eh, kalau katakanlah ketinggiannya 3 derajat, 1 derajatnya itu 4 menit. Jadi kalau 3 derajat itu 12 menit hilang juga, tenggelam juga bulannya itu karena ini berputar terus. Itu persoalannya. Jadi kita akan terus sekarang saya akan membandingkan kondisi eh, hilal itu membandingkan antara kita di Jakarta dengan orang di Afrika atau Eropa. Nah, sekarang kita lihat hilal di Afrika atau di Eropa. Yang perbedaannya dengan kita misalnya 8 jam ya. Katakanlah ini kita di Jakarta. Di Jakarta saat itu maghrib ini. Mengapa maghrib di sini? Karena ini ufuknya kan ini. Ufuknya ini, ufuk bagi orang di Jakarta ini. Ufuk di Jakarta. Yang hijau ini di Jakarta. Ufuknya ini ufuk baratnya kan ini, mataharinya di sana. Jadi ini tenggelam. Jadi ini ufuk barat. Nah, pada saat ini maghrib. Nah, kemudian somewhere di Afrika atau di Eropa dengan perbedaan 8 jam ya, 8 jam ke sana. Karena ini dari sini ke sini kan, oh maaf 10 jam ya, 10 jam maaf. 10 jam. Jadi dari sini ke sini 6 jam, dari sini ke sini 4 jam. Jadi 10 jam. Perbedaannya 10 jam. Jadi kalau di Eropa ya mungkin sudah mendekati Greenland gitu ya, udah Greenland lah mungkin. Nah, sekarang bayangkan, katakanlah pada saat maghrib di sini ini ada hilal, ada bulan ya, ketinggiannya katakanlah cuma 1 derajat, katakanlah cuma 1 derajat, jadi tidak mungkin kelihatan oleh orang ini, orang di Jakarta nggak mungkin kelihatan, hanya cuma 1 derajat. Nah, pada saat ini maghrib katakanlah ini jam 18. Nah, somewhere 10 jam di belakang kita itu berarti pukul 8 kan ini. Jadi pukul 18 dikurangi 10 jam. Jadi ini pukul 8. Nah, kemudian karena bumi itu berputar, maka dia suatu saat 10 jam kemudian si orang yang di Eropa ini akan tenggelam, akan di maghrib. Jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jam. Nah, ketika dia maghrib orang Afrika ini maghrib di sini itu kan berarti 10 jam kemudian. Nah, elongasi itu kan tadi bertambah setiap jamnya 0,5 derajat. Nah, kalau 0,5 derajat per jam berarti dalam 10 jam itu berarti elongasinya itu bertambah 5 derajat. Karena 10 jam dikalikan 0,5 derajat. Ya. Kalau elongasinya bertambah, pasti iluminasi juga bertambah. Ya, secara teoritis itu per jamnya itu adalah 0,3%. Dari mana 0,3% itu diperoleh? Karena pada saat purnama itu kan hari ke 15 itu, katakan 14 atau 15 gitu ya. Itu kan 100%. Dibagi dengan 15 hari, dibagi dengan 24 jam, dapatlah ini. Tapi tentu saja itu tidak linier. Nah, itu persoalannya. Tapi ini kan untuk hitungan kasar aja. Jadi begitu orang ini tenggelam, maghrib di orang Afrika ini, jadi hilal itu pasti lebih besar. Berapa ukurannya? Itu sudah bertambah besarnya, elongasinya bertambah besar 5%, 5 derajat, maaf, 5 derajat. Sedangkan iluminasinya, fase bulannya bertambah 3% karena 0,3 kali 10 jam kan. Jadi bertambah 3%. 3%. Nah, persoalannya kemudian dari orang Afrika ini, ada hilal tuh besar. Karena udah lebih besar sekali ini, udah cukup besar. Barang yang sama, tapi orang Jakarta tadi itu kan sekarang kalau 10 jam itu kan baru kira-kira pukul 4 pagi ini. Ya nggak kelihatan lah dia. Karena tertutup oleh bola bumi.
Tapi persoalannya dia kalau itu bulan Ramadan itu harus berpuasa. Ada hilal besar ini tidak harus dia harus berpuasa. Ya. Ini hilalnya sudah besar. Jadi dia tidak harus melihat, tidak harus melihat. Dia tuh harus sudah bisa menentukan saya harus puasa besok. Karena ya ada beberapa ya, sekarang karena udah jam 4 kan. Sekarang saya harus berpuasa. Karena apa? Karena hilal itu sudah besar meskipun tidak kelihatan. Ya, itu persoalannya. Ya. Jadi sekarang persoalannya sekarang kalau kitanya misalnya misalnya kemudian ya itu tidak kalau kita tidak kelihatan kita istimal dong. Persoalannya jadi tambah tambah ngaco itu. Padahal kondisi yang normal, Muslim di Jakarta itu selalu beribadah 10 jam di depan orang mereka, orang Afrika, ya, selalu, selalu 10 jam. Ya tadi karena kita 10 jam di depan mereka kan. Tapi kalau kita harus istimal karena kita tidak melihat hilal katanya, kita jadi malah semua ibadah kita tuh jadi 14 jam di belakang orang di belakang mereka. Jadi ini adalah satu anomali itu, satu anomali. Oke. Sekarang saya bandingkan dengan Amerika. Jadi tadi ke dengan Eropa, Afrika atau Eropa, sekarang dengan Amerika. Ya, Amerika itu berarti Amerika Utara atau Amerika Selatan. Gitu kan. Nah sekarang Jakarta Maghrib, ya, ini katakanlah bulan anunya 1 derajat. Nah orang Amerika itu 14 jam di belakang kita. Jadi dari sini sini 12 jam, ini tambah 2 jam, jadi 14 jam di belakang kita. Nah sekarang kemudian bumi berputar kan, 1 jam, 2 jam, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, katakanlah 13 jam. Jadi 13 jam, 13 atau 14 lah ya. Tadi agak anunya apa animasinya mungkin kurang sedikit lah. Jadi dalam 13 jam atau katakanlah 14 jam itu 14 jam dikalikan setengah derajat, jadi hilal itu sekarang karena sudah 14 jam, elongasinya sudah 7 derajat lebih besar. Pertambahannya itu 7 derajat. Sedangkan elongasinya karena 0,3% dikalikan 14 dapat 4,22%. Jadi hilal itu sudah tambah besar 4,2%. Tapi persoalannya karena tadi saat maghrib orang ini saat dia maghrib itu ketinggiannya cuma 1 derajat, jadi tidak kelihatan, dia harus istimewa. Padahal sekarang ini kalau ini maghrib, ini kan orang Jakarta ini sekarang kira-kira pukul 8 pagi nih. Pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi. Tapi hilalnya sudah besar. Dia nggak boleh puasa juga gitu. Nggak boleh puasa. Karena hilal sudah besar sekali ini. Karena waktu maghribnya itu tidak kelihatan. Nah, ini juga kacau. Ini juga kacau. Akibatnya, dalam kondisi normal, Muslim di Jakarta itu selalu beribadah 14 jam di depan orang Amerika. Ya. Tapi mendadak di situ selama 1 bulan, yang masuk ya tadi itu, kita jadi 10 jam di belakang mereka. Karena karena dibilang pada saat maghribnya nggak kelihatan hilal. Maka dari harus istimewa. Jadi itu anunya. Jadi kacauannya adalah di situ. Nah sekarang saya akan tunjukkan animasi 1 Ramadan 1447. Ya. Ini yang akan terjadi nanti. Nah, oke. Ini akan saya animasi sejak, jadi gini, ada 3 zona waktu yang saya tampilkan di sini. Pertama adalah waktu UTC ya. UTC itu waktu standar eh, Greenwich yang tidak dipengaruhi oleh musim. Itu pada saat itu saya mulai melakukan animasinya pada tanggal 16 Februari 2026 pukul 23 ya, pukul 23 nih. Jadi hampir tengah malam. Nah, pada saat pukul 23 di Indonesia itu dikurangi itu ditambah 7. Ya, ini ditambah 7 berarti di Indonesia sudah 17 Februari pukul 6 pagi. Nah, jadi ini lihat, ini kan malam ini tengah malamnya di sini ya.
Malamnya terjadi di sekitar apa di mungkin sekitar dekat-dekat dengan Prancis atau apa apalah ya. Jadi oh, untuk ini Finlandia ada di sini gitu ya, ya sebelum Finlandia lah gitu ya. Oke, jadi ini maghrib kan di sini. Maaf, pukul 6 pagi kan di sini nih, 6 pagi ya. Jakarta 6 pagi. Jadi udah matahari udah terbit ini. Jadi pada saat pukul 16 sahabat 16 Februari 2026 pukul 23, ini Greenwich ini pukul 23 karena tengah malamnya ini, di Indonesia sudah 17 Februari pukul 6, ya kan? Sedangkan di LA itu adalah Februari 16 dikurangi ini dikurangi 8 karena ini perbedaan waktunya 8 jam dikurangi 8. Jadi pukul 15 ya. 16 Februari tapi pukul 15. Jadi ini kan anu nih, siang ini, tengah hari siang. Tengah harinya ini. Jadi ini kira-kira pukul 15. Nah, kemudian harus diperhatikan coba lihat. Kalau ini inkremennya sekarang saya buat setiap 1 jam. Ini pukul 24. Nah, pukul 24 16 Februari. Tapi itu artinya sama dengan pukul tanggal 17 Februari pukul 00. Jadi syarat untuk terjadinya syarat yang KHGT itu kan sebelum pada istimewa terjadi pada pukul 00. Itu kemarin kami berdebat, ada beberapa rekan saya, kolega saya itu pukulnya pukul 24. Ya salah, saya bilang 24 karena sebutnya pukul 00. Kalau 24 itu kalau dihitungnya pakai 16 Februari, ini kan 23 nih. 16 Februari ya betul 24. Tapi kalau 17 Februari itu pukul 00. Itu loh. Jadi ini yang banyak juga yang tidak apa ya, kurang teliti lah menganukan ini. Jadi bukan pukul 24. Kalau pukul 24 berarti 16 Februari pukul 24. Tapi kalau 17 Februari itu pukul 00, bukan pukul 24. Kalau pukul 24 kan masih di sana. Masih jauh sekali. Ya toh? Ya, jadi ini yang harus juga diperhatikan juga. Nah, kemudian bergerak pukul 1 sekarang nih, 1. Kalau pukul 24 kan berarti masih jauh ke sana. Kemudian nah sebentar. Pukul 4, pukul 4, pukul 6. Nah, ini pukul 11 di Greenwich, di UTC ya, di UTC-nya itu UTC itu Greenwich tapi yang waktunya tidak terpengaruh oleh daylight saving time, itu maksudnya itu. Jadi sekarang pukul 11 ya. Pukul 11 17 Februari pukul 11. Di Jakarta ditambah 7 kan pukul 18. Jadi hampir maghrib ini lihat nih, hampir maghrib. Nah, maghribnya pukul berapa di Jakarta adalah pukul 18.15 menit ya, 15 menit. Tapi ini memang masih urjunil kodim ini. Masih urjunil kodim karena belum terjadi istimewa kan. Sedangkan bulan tenggelam adalah bulan tenggelam adalah 18.12. Jadi artinya bulan tenggelam sudah ada bulan tenggelam dari Anda. Nah, kemudian conjunction sendiri terjadi pukul 19.51. Jadi ini hampir conjunction, hampir ijtima. Nah, jadi ini hampir ijtima. Jadi ini kalau sebelum ijtima berarti urjuni kodim ini. Anunya semakin mengecil, ya. Ini penyinarannya kan semakin mengecil. Nah, sekarang 0,2 kan mengecil ini. Kemudian, nah di sini terjadilah ijtima. Ijtima itu terjadi kalau di waktu UTC 17 pukul 12.51. Kalau di Jakarta itu waktu ditambah 7 di pukul 19.51. Ya. 19.51 di detik yang sama. Di detik yang sama.
Kemudian kalau di New Zealand itu pukul 1.51, sudah 18 Februari. Jadi ini udah menjelang subuh di New Zealand, ya, di New Zealand menjelang subuh. Itulah sebabnya tadi saya sudah jelaskan bahwa 1 detik setelah ijtima hilal sudah terjadi. Jadi di New Zealand pada pukul 1.52 katanya hilal sudah 1 menit kemudian, ya. Karena 1 detik kemudian sudah ada hilal. Tadi sudah kita diskusikan kan. Jadi ini, nah, di Jakarta ini, tapi di Jakarta ya, itu bulan di saat ijtima itu, di hari ijtima itu pada 17 Februari itu matahari bulan tenggelam 18.12, sedangkan matahari tenggelam 18.15. Artinya bulannya tenggelam duluan toh. Jadi ketinggiannya pasti negatif karena bulan sudah tenggelam duluan. Berapa ketinggiannya negatifnya adalah kira-kira 55 menit. Jadi hampir 1 derajat. Nanti jadi 1 derajat di bawah ufuk lah. 1 derajat di bawah ufuk saat maghrib itu. Ya, saat maghrib, ya, saat maghrib itu. Nah, penyinarannya 0,2%. Nah, jadi jelas bahwa yang tadi itu syarat apa itu syarat KHGT 1 apa istilahnya apa ya? Eh, hmm, kan ada satu kalau tidak terpenuhi pada saat eh, pukul 00, kemudian syarat kedua yang dianukan. Nah, tapi jelas ini berarti 17 itu pukul 00 bukan pukul 24 karena ini baru pukul hampir 13 di sini. Jadi bukan pukul 24, pukul 00. Nah, oke, kemudian kita terus ini setelah ijtima ini ijtima, makanya saya beli merah ini. Kemudian pukul 14, 15 ini ya. Kemudian terus kemudian maaf, balik lagi sini. Nah, menjelang maghrib menjelang subuh di Jakarta nih. Menjelang subuh di Jakarta. Ini kan pukul 4 ini. Pukul 4. Jakartanya kan di sini. Ini kan saat matahari terbit kan di sini. Saat syuruk di sini. Jadi ini adalah pukul 4 lah kira-kira. Kalau pukul 4 ini penyinarannya, nah pukul 5 ya, pada pukul 5 sudah 0,16% dan ini sudah hilal ini, sudah hilal. Jadi kalau Anda tidak, nah ini 16. Jadi ini membesar ini, terus membesar hilal ini, terus membesar. Meskipun di sini sudah siang hari pukul 8 pagi kan, 8 pagi. Terus ini, nah sekarang di sini sekarang kita merefer pada LA. Los Angeles itu, ini LA-nya kan dikira-kira di sini nih. LA itu sekarang di LA itu pukul 18. Di UTC-nya pukul 2, di Jakarta pukul 9 pagi, 18 pagi, yang ini pukul 2 pagi. Di LA itu masih 17 kan? 17 pukul 18 sore. Ya, sore. Maghribnya pukul 17.36. Jadi sudah maghrib ini, sudah maghrib. Saat maghrib kemudian moonsetnya apa maghrib menjadi matahari tenggelam 17.36, tapi bulan tenggelam pada 18.09. Ketinggian mataharinya berapa? 4 derajat, apa dengan bulannya, maaf. Ya, bulannya adalah 4 derajat 52 menit. Elongasinya 6 derajat 2 menit. Ini kalau misalnya menurut kriteria yang kedua dari apa tuh, KGT ya, ini belum masuk kan, belum masuk jadi harus dicari somewhere nanti ini di daerah-daerah apa tuh, Alaska di sini, cari ada enggak yang pak saat maghribnya ketinggiannya harus minimal 5 derajat, ini minimal 8 derajat. Menurut saya itu tidak perlu. Mengapa? Karena ini sudah 0,39% ini. Ya. Kalau misalnya ini dianggap tidak memenuhi syarat sehingga harus istiqmal, ini pada maghrib berikutnya itu tadinya 0,39% maghrib pada tanggal 17,
pada tanggal 18 itu jadi 2,84%. Ya. Jadi maghrib hari berikutnya itu 2,84%. Jadi kan berapa ini? Udah hampir 7 kali. Oh ya, 2,84 dibagi 28 dibagi 4. 7 kalinya. Masa ini bukan hilal? Jadi dan harus harus diperhatikan juga sebetulnya yang penting itu kan saat puasa akan puasanya itu. Saat puasa itu di sini tadi catatan saya adalah puasanya itu akan terjadi pada pukul 6 kalau di LA ya. Pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pada 18 ini. Itu ketebalan hilalnya sudah 1,1%. Jadi ini kan pukul kira-kira pukul 17 lah ya. 17 0,39%. Kalau pukul 6 pagi ya karena matahari apa fajarnya itu kira-kira pukul 6 pagi itu kan kira-kira 12 jam itu 12 jam dari 0,5% dan 0,5 derajat elongasinya bertambah itu jadi kecepat apa ketebalan hilalnya itu fase bulannya itu 1,1% nanti pasti itu bukan hilal. Jadi sebetulnya menurut saya ketentuan 5 derajat 8 derajat itu sudah tidak perlu lagi karena ini akan yang harus diperhatikan pada saat ngomong subuh itu loh. Dan itu kan tidak harus dilihat. Itu bisa dihitung dengan sangat akurat oleh oleh software, oleh ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Jadi itu ya. Kemudian kita katakanlah ini oke, kita terus ya, kita teruskan sekarang sampai katakanlah maghrib lagi di Jakarta. Tapi ini sudah maghrib 18 ya, pukul 18 ini. Nih, maghribnya kan pukul 18.19 tapi 18 Februari itu sudah 1,12%. Nah, kemudian kalau orang yang tadi prinsipnya harus hilal itu harus kelihatan pada saat maghrib akan bilang, "Nah, kalau ini baru hilal nih." Ya, tapi hilal itu kelihatan bukan karena ketinggiannya, tapi karena sekarang sudah 1,12%. Pada saat kemarin itu pada saat maghrib sebelumnya itu masih urjunil kodim kan gitu. Soalnya 1,2% ya kelihatan lah jelas lah, bukan karena ketinggiannya. Ketinggian itu hanya memperpanjang waktu kita untuk mengamatnya, melihatnya. Jadi kalau ini 9 derajat, 9 kali 4, 36 menit. Kita punya waktu 36 menit kira-kira lah untuk melihat itu, oh mencari-cari, oh itu hilalnya. Tapi yang menyebabkan faktor tertinggi, terpenting yang menyebabkan itu karena dia sudah besar. Karena bertambah besarnya itu elongasinya setiap jamnya itu setengah derajat. Gitu. Jadi itu anunya ya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah untuk mengawali bulan Islam hilal tidak perlu kelihatan. Karena yang paling penting itu adalah saat maghrib, bukan saat maghrib, tapi saat mau subuh itu loh, mau kita mau bermula puasa itu. Hilal itu sudah besar. Dan itu tidak perlu kelihatan. Itu bisa dihitung dengan sangat akurat. Sains dan teknologi telah mampu menghitung dengan akurat ukuran fase bulan setiap saat, meskipun tidak tampak. Ketinggian hilal saat maghrib bukan parameter untuk menentukan besar kecilnya fase bulan. Karena setelah di bawah ufuk, hilal sebetulnya terus membesar setiap detik. Akibat menggunakan parameter tinggi hilal dan visibilitas hilal, selama Ramadan 1447, umat Islam terbelah menjadi dua. Yang pertama, terbelah menjadi dua. Wilayah barat bumi itu muharamnya, oh maaf, Ramadannya ya. Satu Ramadannya itu maaf ini ada apa satu Ramadan 1447 ada 18 Februari. Sedangkan wilayah timur bumi mulai 19 Februari. Ya, mohon maaf ini satu Ramadan ya, Ramadan. Mulai Ramadannya itu. Dan ini salah. Ini pertama kekeliruannya. Ini bukti kekeliruan karena seharusnya terjadi di hari yang sama. Di wilayah timur bumi harus memasuki lebih awal dari di hari itu. Bumi apa di
Wilayah timur itu kita itu harus duluan. Jadi kalau seperti ini kita jadi terlambat kan gitu. Jadi malah tadi saya gambarkan kan kira-kira jadi 14 jam di belakang orang Amerika. Padahal seharusnya kita ini salah 10 jam di belakang orang Amerika. Padahal seharusnya kita 14 jam di depan orang Amerika. Video ini juga berupaya menjelaskan perbaikan atas kriteria Imkan Ru'yat Istanbul 58 derajat ini. 5 derajat, 8 derajat, elongasi dan ketinggian hilal dan elongasi. Itu tidak diperlukan sebetulnya. Kriteria imkan ru'yat 58 itu sebetulnya tidak diperlukan karena pengunduran awal Ramadan menjadi 19 Februari 2026 akibat tidak terpenuhinya kriteria ini di Los Angeles akan menyebabkan kekeliruan astronomis sangat serius. Jadi kriteria KHGT itu cukup ditetapkan dengan istimewa terjadi di Gisborne atau di wilayah timur apa di New Zealand lah. Terjadi sebelum fajar, udah itu. Tidak perlu diberi constraint. Constraint itu statistical constraint ya, pembebanan bahwa ini harusnya minimumnya 5 derajat, 8 derajat. Wah itu yang tambahan di wilayah barat itu tidak diperlukan. Ya, itu sudah cukup dan inilah yang dinamakan kriteria wujudul hilal global. Ya, umat Islam Indonesia harus segera mengusulkan ini pada warga Muslim dunia sebagai perbaikan kriteria Istanbul. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.